Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosi Rahayu SPMSI, dosen program studi perikanan Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu alat penangkapan ikan dengan kode EPIK 141. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU-KTPT, khususnya pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah alat penangkapan ikan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai dasar rancang bangun alat penangkapan ikan, meliputi desain dan performa dalam merancang alat tangkap yang berkelanjutan. Mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan Prodi atau CPL yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa CPMK utama. Di akhir semester, luaran yang diharapkan dari mahasiswa antara lain produk kelompok dan laporan riset. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dengan menerapkan Student-Centered Learning dan Blended Learning. Dalam proses pembelajaran, interaksi dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, perkuliahan dilakukan melalui tatap muka langsung di kelas. Sedangkan secara asinkronus, kami memanfaatkan learning management system seperti Pinto, Edlink, dan juga diskusi digital melalui WA dan Google Classroom untuk memfasilitasi pemahaman materi, tugas mandiri maupun kerja kelompok. Metode yang digunakan yaitu mencakup studi kasus, diskusi kelompok, dan project-based learning. Untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, sistem evaluasi dirancang secara transparan dan terukur melalui skema ini. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara nyata. Berikutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus di dalam kelas mata kuliah alat penangkapan ikan di pertemuan ke-11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya walaupun jam 12 ya. Setengah dua. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-11 ya, mengenai purse. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu biar berkah. Oke, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Amin. Semoga berkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai juga, yang di sebelah sana ada QR code untuk absen, itu langsung ke pintu. Silahkan. Nah, yang di sebelah sini, Ibu tahu ya, nggak semuanya aktif di kelas, tapi juga ada yang pasif, tapi banyak pertanyaan tuh di kepala ya kan. Ibu membuka ke Google Classroom. Jadi boleh nanya di situ ya. Waktu pulang nanti kan tiba-tiba udah overthinking. Ah, tadi mau nanya tapi malu. Boleh kalian masuk ke Google Classroom. Open 24 jam. Ibu di rumah juga akan balas kok. Ya. Nah. Baik, sebelum kita mulai mengenai pursen, bisa kita flashback dulu ya. Jadi jangan dilupakan hal-hal yang telah lalu di antara kita. Kira-kira apa kemarin yang dipelajari? Itu Bu, tentang bagan Bu. Bagan. Ya. Ada yang bilang gilnet? Ketahuan nggak masuk ya? Bagan semua? Oke. Kita skip aja jenisnya karena terlalu banyak. Gimana sih prinsip kerjanya bagan itu? Ya Bu. Ya. Prinsip bagan itu dia menarik ikan. Iya. Dengan cara menggunakan alat bantu seperti lampu. Iya betul, dia menarik. Dan apalagi? Ayo lengkapi. Udah menarik, terus ngapain sih ditarik ke suatu daerah untuk apa? Mengarahkan ikan. Mengarahkan ikan ke sebuah zona.
Iya, kayak ibu kan mengarahkan kalian kemari biar kalian tuh berkumpul. Dia ada schooling di situ ya. Gimana caranya kita tarik? Menggunakan lampu, karena bagan di malam hari, siangnya bobo biasanya ya, malamnya. Kira-kira alat tangkap pasif atau aktif? Pasif. Apa sih pasif aktif? Menunggu. Aktif kayak mana? Iya, mencari ya. Ini cewek-cewek aktif apa pasif nih? Pasif, pasti menunggu ya, menunggu lamaran ya. Kok cowok ada yang pasif? Aktif lah, makanya ya. Lagi, kenapa gunain cahaya? Tertarik sama cahaya. Ada yang bisa jelasin kenapa dia suka cahaya? Kenapa nggak dia suka umpan aja? Apa? Dari karakteristik kita Bu, karena kita juga memiliki yang positif sama negatifnya juga Bu. Ada yang suka cahaya, ada yang tidak suka cahaya. Yang suka cahaya ini karakteristik positif karena dia suka cahaya, makanya dia berkumpul. Sudah ada cahaya. Iya, dia suka cahaya atau membutuhkan cahaya. Ada juga ya kan. Nah, di ikan itu sama ya, sama kalau manusia itu fotoreseptornya itu hampir sama. Kalau di ikan itu hampir beda fotoreseptornya. Nah, kita tahu ada ikan pelagis, ada ikan demersal. Beda fotoreseptornya. Makanya ada ikan tuh nggak suka cahaya. Mungkin rodnya itu lebih dominan daripada kon. Kon itu biasa kalau banyak kon itu dia suka cahaya, ya. Nah, hari ini kita membahas mengenai pursen. Bahasa Indonesianya apa? Bukan cincin. Ingat ya, cincin ya, tapi bukan cincin lamaran ya. Nah, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mencapai pembelajaran, bisa menjelaskan lah apa itu pursen ya kan. Nanti identifikasi bagian-bagian pursen. Nah, di pursen itu ada bagian nanti kalian bisa ketahui setelah pembelajaran hari ini. Itu menjelaskan prinsip kerja alat. Prinsip kerjanya gimana? Terus mendeskripsikan tahapan operasi. Kan nggak mungkin kita langsung naik kapal ya kan? Ada persiapannya dulu. Terus menganalisis faktor keberhasilan operasi dan mengevaluasi efisiensi keberlanjutan pursen. Jadi zaman sekarang perikanan tuh nggak boleh eksploitasi tok ya. Harus mikirin anak cucu kita, jangan dihabisin ikannya, gampang nangkap ikannya kan, tapi jaganya yang sulit. Pursen ini adalah target target alat tangkap pursen. Ikannya gede, karena mana makan ikan gede-gede kan? Kebayang nggak pakai alat tangkap apa itu yang ditangkap? Kebayang besarnya berapa? Nah, kira-kira sebesar mana ya pursen ya? Sebesar lapangan sepak bola. Oke. Berapa biasa ukuran lapangan? Ada sampai 100 ya? Iya, masih mini itu. Masih mini ya. Pursen itu kalau bisa dilihat di sini ini adalah schooling namanya. Tapi schooling di sini bukan sekolah ya. Namanya adalah gerombolan ikan, namanya schooling. Nah, pursen itu menangkap si schooling. Jadinya dia dibilang tuh jaring lingkar, habis itu berbentuk mangkok kayak gini. Nah, kalian kalau nanti ada waktu senggang daripada kalian scroll-scroll TikTok kan, lihat YouTube Ibu nih mengenai bentuk-bentuk tubuh ikan ya. Jadi kalian bisa hubungkan, kok ikan ini nangkapnya gini, oh sifatnya bagaimana, ini mengenai morfologi ya. Nah, ada sejarahnya pursen itu ya, nggak langsung blek tiba-tiba ada di Melabuh, nggak sayang ya.
Nah ini pertama kali orang-orang itu menangkap ikan pakai apa kalau dilihat dari orang huhuhaha sebelum Masehi ya, pakai tombak. Nah, kalau pakai tombak kita memenuhi ikan cuman 1, 2, 3 ya kan. Kalau mau kirim ke kampung sebelah, mampu nggak kalian tombak ikan? Capek ya kan? Nah, makanya dibutuhkan alat tangkap yang bisa mengumpulkan ikan banyak-banyak. Kayak kalian ini ambil jambu tetangga ya kan? Pakai kain. Pertama kali pakai kain. Kalian nangkap ikan di laut pakai kain, apa yang kalian rasakan? Susah. Baju kalau basah itu jadinya berat. Nice. Berat. Makanya setelah Perang Dunia Kedua itu kan sudah ada namanya polimer atau plastik yang kalian dipatenkan sama si Amerika. Pertama ke Amerika dulu ya, belum ada di Indonesia, di Rhode Island. Nah, pertama kali di Asia ini bendera apa? Jepang ya. Apa hubungan Jepang sama Indonesia? Ya, kayak mana dulu? Coba spill lah. Iya. Ada yang nggak tahu pernah dijajah? Oh, sudah berarti baru tahu ya. Yang intinya tahu ya. Nah, Indonesia itu pernah dijajah oleh Jepang. Jadi ada hubungannya Jepang sama Indonesia. Apa yang ada di sana dibawa ke Indonesia. Awak mau makan ikan tuna, nggak ada pursen di Indonesia, bawalah dari Jepang. Diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1967. Biasa umur-umur mama-mama kita ya, sekitar umur 58 tahun baru segitu umur pursen. Ini dipatenkan di Indonesia, di BPPI kok sekarang. Ya, udah tahu kan sejarah pursen kan? Nah, ini ala-ala anak teknik nih ya kan? Ini namanya konstruksi pursen. Nah, kalau dilihat ini kalau kalian bayangkan ini bukan kotak-kotak ya. Ini adalah pola jaring. Nah, ini adalah badan jaring. Fungsinya adalah untuk kantong. Nah, yang disebut cincin, yang bukan cincin lamaran, ini nih cincinnya ada di sini, di bawah. Ya. Nah, ini adalah cincin dari pursen, makanya disebut pukat cincin ya. Paham semuanya mengapa disebut pukat cincin? Oke. Nah, di sini ada tali lagi di dalam pukat cincin. Ada yang pakai hoodie hari ini? Ada yang pernah pakai hoodie ya? Nah, kalau hoodie itu, ini nih, ini ya contohnya ya. Ditarik, coba tarik bentar. Malu lagi, kayak gitu dia prinsipnya ya. Kayak hoodie, jadi ditarik. Makanya berbentuk kantung. Nah, di atas sini ada namanya selvage. Bukan savage ya, selvage. Fungsinya apa? Selvage itu adalah untuk melindungi ya. Jadi badan jaring itu juga dilindungi. Karena apa? Ya biar nggak rusak, karena agak rapuh ya bahan PA itu. Nah, di sini ada tali ris atas untuk mengikat pelampung dan jaring, dan juga di sini ada tali ris bawah. Nah, kalau dilihat ini yang tradisional, yang modern apa bedanya kira-kira? Kapalnya Mbak Kici. Yang ini besar. Yang besar pakai power block ya. Sedangkan tradisional pakai
Masih menggunakan kapal sakti. Iya, kalau 2 kapal itu yang melingkari ya. Nah, pakai apa tariknya? Tenaga manusia masih manual. Nah, bedanya modern dan tradisional itu adalah dibentukkan kantong. Kalau misalnya menggunakan power block, dia kan sebelah tuh nariknya kan, di power block nih pura-pura ya. Narik dia kan. Ikatnya berkumpul di tengah apa di samping? Samping, karena sebelahnya ini ditarik pakai power block kan. Nanti berkumpul di sini. Tapi kalau tradisional, kanan kiri harus sama kita ya. 5-5, tarik ya, tarik. Kumpulnya di mana? Di tengah. Ya, pinter kalian ya. Nah, kira-kira ini artinya apa? Oh, udah ada tulisannya ya? Terapung. Di Pursen kita butuh apa? Melayang. Oke, siapa bilang melayang? Melayang, oke kalian. Yang tenggelam? Nggak ada? Nah, nanti jawabnya di Google Classroom aja ya. Masih malu-malu ya. Nah, di Pursen, kecepatan penenggelaman itu salah satu faktor. Syarat untuk tenggelam apa? Pemberat. Kalau dalam fisika disebut apa? Ini kayak mana bacanya nih? Nggak nampak? Iya, massa benda lebih besar dari massa air. Makanya berat. Maka dibutuhkan bahan yang berat. Namanya apa? Awas ya, poliamid bacanya. Atau PA. Bukan pembimbing akademik ya. Wah, PA ya, poliamid. Nah, kenapa kita menggunakan PA? Karena kita membutuhkan massa jenis yang lebih besar dari massa air laut, yaitu 1,14 besarnya. Kilogram per meter kubik ya. Jadi kalau ibu buat pakai bahan yang massa jenisnya di bawah air laut, apa yang terjadi? Terapung kan? Nggak mungkin Pursen kayak gini kan, terapung kan? Kita nggak bisa kurung ikan, kita butuh kurung ikan nih, zup gitu. Nah, makanya prinsip kerjanya itu ini ya, mencari gerombolan dulu ya kan. Habis itu kapal mengelilingi, set, jatuh dulu jaringnya kan, baru mengelilingi. Nah, habis itu gerombolan ikan dikelilingi membentuk lingkaran, habis itu tali kolor ditarik. Tadi tali kolor namanya yang dicincin-cincin itu ya. Nah, habis itu ikan terperangkap, habis itu baru jaring diangkat ke kapal. Nah, ini adalah tahap operasi Pursen. Nggak mungkin kita langsung kayak kita ke kapus goreng langsung sampai gitu, nggak mungkin ya. Kita persiapan dulu, kayak saladnya ada bolong. Ya kan? Ada bolong, nggak ada bolong, aman. Kok ada bolong diapain? Ya, diperbaiki dulu, itu fungsinya istirahat. Terus persiapan anak buah kapalnya. Cukup, kok 2 tadi, sanggup nggak tarik? Nggak ya? Terus persiapan navigasi, karena di laut tuh nggak ada tuh lorong ya kan? Luas laut tuh, salah-salah ke iya ke India, betul, banyak yang kayak gitu, makanya nelayan banyak yang terdampar ya. Harus persiapan. Nah, udah persiapan, kita pergi nih sampai ke DPI melakukan penebaran jaring. Tadi ada yang 2 kapal kan? Nah, tuh. Nah, ada namanya habis tertangkap, ada udah tarik tali kolor, baru di hauling. Nah, kok di hauling kan segede nih. Nah, setelah diangkat di atas kapal, baru nanti disortasi. Nah, ikan tuna, ikan tongkol, nggak boleh tuh disatuin ya, beda-beda nanti. Namanya penanganan. Nanti tanya mana THP. Iya, beda circle, nggak cocok ya kan? Nanti bubar, nggak bisa. Terus baru dikasih es. Nah, ikan segede-gede nih, segede-gede gaban ya. Nah, ada jenis-jenisnya, nggak satu jenis saja dia Pursen. Ada berdasarkan bentuk. Nah, tadi kotak-kotak kan? Ada yang kotak, ada yang model kayak gini, ya kan?
Ada yang model kayak gini, dia macam-macam. Silakan dipilih. Nah, ada yang satu kapal, ada yang dua kapal. Namanya skiff boat. Ya, anak dia di belakang nih. Biasanya kapalnya gede ya. Ada yang satu, nggak masalah. Tergantung modal. Nah, waktu pengoperasian itu bisa siang, bisa malam. Itu enaknya sih pursen. Kalau siang pakai apa? Rumpon. Kalau malam pakai lampu. Sama nggak sama Bagan? Sama, cuma lampu lebih gede ya. Nah, untuk biar kita itu apa namanya lebih lancar gitu ya operasi penangkapannya, kita butuh peralatan pendukung ya. Kok kapal ini udahlah utama ya. Tadi apa namanya? Power block. Terus ada hydraulic winch ya. Dia tuh untuk iniin tali. Ya, gulung. Penarik. Dia biasa di bawah sih power block ya. Nih, di sini tapi nggak nampak ya gambarnya. Terus ada GPS. Tadi kalau nggak mau terdampar di India, harus bawa GPS. Terus ada fish finder. Fish finder sama sonar itu hampir sama ya. Dan rumpon, ada radio komunikasi. Nah, ini adalah faktor keberhasilan si pursen. Ada yang internal, ada eksternal. Kalau internal itu dari dalam ya. Dari dalam, inner. Ada kualitas jaring, keterampilan ABK. Makanya nggak sembarangan yang diajak anak ABK-nya kan. Harus ada sertifikat, apa kalau kapal-kapal besar, kok kapal kecil, ayo aja deh, ya kan? Iya, asal mau kerja. Terus mesin kapalnya harus ini, sama kayak kita mau pergi mudik ya. Terus kecepatan setting. Kalau lama kali setting, kabur ikannya. Ya, nggak boleh lama. Terus eksternal, ini dari luar, ada musim. Ada musim, apa namanya, musim barat, musim timur. Beda kan hasil tangkapannya? Pengaruh. Iya, walaupun sama inputnya. Cuaca buruk. Nggak ikan deh, cuaca buruk. Sering kan di pasar? Nah, terus arus cuaca ini sama, dan perilaku ikan. Biasanya lebih ke suhu. Ikan itu, apa ya, berdarah dingin ya. Dia nggak mau dia. Yang beda dikit, suhunya set, pindah. Pindahnya bukan ke sebelah, ke negara lain. Dan keberadaan rumpon. Rumpon itu penting ya untuk. Nah, ini distribusi ikan pada rumpon. Ini adalah konstruksi rumpon. Ada yang belum pernah lihat rumpon? Udah? Belum nih. Ini adalah gambar rumpon ya. Ini kecil di sini, cuma gede aslinya ya. Ini distribusi ikan pada rumpon. Nah, dia menggunakan prinsip rantai makanan. Jadi kalian kalau mau nangkap ikan besar, itu radiusnya sekitar berapa nih? 200 meter. Sini, jangan dekat rumpon. Yang dekat rumpon itu ikan-ikan kecil. Itu ada distribusinya. Ikan pertama dia membusuk, terus bakteri, terus apa lagi? Fitoplankton. Fitoplankton dimakan? Iya, dimakan sampai ikan besar, sampai kalian makan. Nah, ini apa? Ini adalah pengoperasian pursen. Kalau kita lihat, nggak bisa sembarangan kita mengoperasikan pursen. Ada, nampak nggak nih angin? Ada arus ke arah sini, angin ke arah sini. Ada kapal, ada alat tangkap. Angin berhubungan sama alat tangkap atau kapal? Coba, kapal, oke. Kalau arus? Ke jaring alat tangkap. Oke, pintar ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan persen. Walaupun ada kelebihan, tapi dia ada kekurangan juga. Salah satu kekurangannya apa? Mahal. Nggak semua punya pursen, makanya bisa ada orang kerja di pursen. Semoga kalian punya pursen masa depan ya. Ini doang sugih. Nah, ini aspek keberlanjutan. Nah, Ibu akan bagi dua kelompok. Kemarin pakai kelompok yang kemarin aja ya. Ada dua kelompok kemarin, ada kelompok satu. Silakan, atau mau Ibu bagi apa di screenshot? Bagi ya. Nah, ini adalah soal untuk kelompok 2. Nah, ini ada rubrik ya. Bisa kalian baca. Ada beberapa poin. Kalau mau tinggi
poinnya. Nah, ini ketepatan jawaban ada 35 bobotnya. Silahkan dilihat ya. Hati-hati. Dan kerja sama kelompok juga diperhitungkan. Ada 15 poin. Ini rubrik penilaian dari soal tadi. Ada pertanyaan? Ya. Persen kita berbeda dari nol. Ya. Tapi misalnya gini Bu, ada satu daerah semua nelayannya memakai persen. Apakah lebih baik dari 1% di satu daerah ataupun semua nelayan memakai persen? Kayak mana? Misalnya satu daerah tuh cuma satu orang. Oke, satu orang. Troll. Oke, troll. Daerah lain semua pakai persen. Oke, ini kalau persen masalahnya juga nggak bisa sembarangan banyaknya ya. Walaupun dia dibilang ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan daripada troll ya kan. Tapi kalau dipakai sama semua orang, itu terjadi namanya over eksploitasi, kelebihan tangkap. Tapi kalau troll, walaupun satu, dampaknya itu ke lingkungan, ya kan? Jangka panjangnya sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Makanya kedua alat tangkap ini harus ada regulasi, ada izin, makanya nggak bisa sembarangan. Walaupun dibilang persen kan lebih ramah daripada troll, mendingan pakai persen aja lah semua, nggak bisa ya, nggak bisa di compare. Tapi memang persen lebih baik ke lingkungan daripada si troll. Terbukti troll dilarang ya, nah, berarti dampaknya besar gitu ya. Apa bisa terima? berarti juga kalau di satu daerah yang kaya gimana? Nggak boleh troll. Nah, ini persen. Nggak boleh semuanya, harus diregulasi. Boleh pakai tapi diregulasi. Makanya dia ada izin ya. Nggak bisa semuanya dapat izin. Dia ada kuota. Makanya sekarang ada perikanan tangkap terukur namanya. Ya, nggak bisa lagi nangkap sembarangan, ada kuota. Itu kan biasa persen-persen gede kan PT-PT ya, bukan perorangan ya. Tapi kalau persen-persen kecil kayak emang rame sih. Nanti kita kaji lagi dampaknya ada. Oke, ini adalah ringkasan dari hari ini, yaitu persen adalah alat tangkap utama ikan pelagis dan prinsip kerjanya yaitu dengan melingkari ya. Dan pengoperasiannya harus mengikuti prinsip perikanan tangkap dan keberhasilan operasinya dipengaruhi oleh teknologi. Nah, ini ada tugas perorangan membuat TikTok ya. Daripada scroll-scroll, kalian kenalkanlah persen di seluruh dunia ya. Buat sebagus mungkin dan cari masa jenis setiap bahan alat penangkapan ikan. PA, PEP, PPS, PVC, apalah itu ya. Dan upload di AppLink. Nanti Ibu buka portalnya ya. Oke, ini adalah referensi yang Ibu gunakan. Ya, salah satunya adalah buku Ibu sendiri. Thank you, hari ini sudah berpartisipasi. Nah, hidup ini ada satu quotes ya. Jadilah seperti roda ya, terus bergerak. Roda kalau nggak bergerak, apa akibatnya? Kayak mana roda kalau nggak bergerak? Kalian berdiri ini di Honda. Bisa nggak dia berdiri kalau nggak bergerak? Jatuh, gitu juga hidup kita ya. Jangan sempat berhenti, bergeraklah, produktif ya. Baik. Cukup hari ini. Baik, terima kasih telah berpartisipasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pengajaran dari saya. Besar harapan saya pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu asesor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.